Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aspika Estu Pratiwi. Ananda, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 11 MIPA dan IPS. Baik Ananda, bagaimana kabar hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam kondisi yang pandemi seperti ini, kita wajib mematuhi 5M agar sebagai bentuk kita untuk menjaga nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, mari kita lanjutkan materi. Setelah kita kemarin membahas tentang ancaman, pada bab ini kita akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada makna persatuan dan kesatuan, kemudian ada kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, kemudian ada juga faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan, kemudian ada juga perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita bisa menjelaskan apa itu persatuan dan kesatuan, kemudian kita bisa mengetahui atau menjelaskan aspek-aspek kehidupan bangsa dilihat dari aspek alamiah, kemudian juga dilihat dari aspek sosial. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan apa itu wawasan Nusantara sebagai konsepsi nasional. Baik, kita akan bahas materinya pada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sebetulnya sebelum kita memasuki apa itu persatuan, apa itu kesatuan, kita harus memahami bahwa ada 5 konsep dasar substansi persatuan. Yang pertama itu ada persatuan, kemudian yang kedua itu ada kesatuan, kemudian yang ketiga integrasi nasionalisme, dan yang terakhir ada patriotisme. Ternyata ada 5 konsep dasar substansi persatuan. Sebelum kita mengetahui apa itu persatuan dan kesatuan, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu integrasi nasional. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada kelas 10, integrasi nasional itu artinya adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda yang ada di NKRI. Nah, unsur-unsur yang berbeda itu diharapkan menjadi serasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, berarti integrasi nasional adalah integrasi yang ada di dalam bangsa dan negara Indonesia. Kemudian apa itu faktor-faktor integratif bangsa atau perekat persatuan? Itu ada banyak. Yang pertama ada yang kita ketahui, ada Pancasila, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Sang Saka Merah Putih, kemudian ada juga Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia, kemudian ada juga Sumpah Pemuda. Nah, faktor-faktor tersebut merupakan faktor perekat atau pemersatu bangsa. Nah, kemudian setelah kita membahas integrasi, kita akan membahas apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme. Banyak yang tidak bisa membedakan apa itu nasionalisme dan apa itu patriotisme. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk sikap, tetapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme itu jangkauannya lebih luas ya. Jadi nasionalisme itu adalah kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi kepada negara. Jadi nasionalisme itu adalah merupakan bentuk kesetiaan terhadap negara. Kemudian nasionalisme itu sebetulnya sudah kita kenal sejak abad awal 20, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei. Nah, kemudian setelah kita tahu nasionalisme, apa itu patriotisme? Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Nah, bedanya nasionalisme dan patriotisme, patriotisme itu merupakan bagian dari nasionalisme. Kalau tadi patriotisme itu merupakan kesetiaan terhadap bangsa, nah, kalau patriotisme itu merupakan sikap yang mengorbankan untuk kejayaan tanah air, untuk
kejayaan bangsa dan negara. Nah, berikut adalah ciri-ciri sikap patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian yang kedua, rela berkorban, kemudian yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berjiwa pembaharu. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak kenal menyerah. Baik, setelah kita membahas patriotisme, tadi sudah kita membahas integrasi, kemudian kita juga sudah membahas tentang nasionalisme, kita juga sudah membahas patriotisme. Kita akan membahas apa itu persatuan dan kesatuan, apa bedanya persatuan dan apa bedanya persatuan dan kesatuan itu. Nah, baik, persatuan merupakan gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian yang menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian Persatuan Bangsa Indonesia itu mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Kemudian apa bedanya persatuan dan kesatuan? Kesatuan lebih kepada hasilnya. Kalau tadi persatuan itu merupakan gabungannya, kemudian kesatuan itu hasilnya. Jadi kesatuan merupakan suatu kondisi yang utuh dengan memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Nah, kesatuan itu sendiri dibagi menjadi dua. Kesatuan tadi adalah kejayaan, ya, keutuhan yang kejayaan. Nah, ini ada dua, itu ada aspek alamiah dan aspek sosial. Kalau aspek alamiah itu seperti yang kita ketahui, alamiah itu merupakan aspek wilayah. Nah, wilayah itu ada, kalau di Indonesia itu ada darat, kemudian ada laut, kemudian ada juga udara. Nah, kemudian kebulatan ini sesuai dengan konsep kewilayahan wawasan Nusantara. Selanjutnya setelah konsep alamiah ada juga konsep sosial. Nah, konsep sosial ini meliputi kesatuan sosial, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya maksud saya, kemudian ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu aspek alamiah. Aspek alamiah sebagai politik kewilayahan, ya, wawasan Nusantara itu mempunyai sifat yang manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal berarti mendorong terciptanya keserasian atau keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian setelah kita tahu manunggal, kemudian kita ada sifat utuh menyeluruh. Nah, utuh menyeluruh ini menjadikan wilayah Nusantara pada rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah belah. Nah, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita itu mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama itu negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang diberi pulau-pulau. Jadi artinya adalah lautan yang diberi pulau, ya. Kemudian konsep utamanya itu adalah laut, udara dan darat. Nah, kemudian laut atau perairan merupakan wilayah pokok, ya. Jadi pokoknya wawasan Nusantara itu adalah laut, jadi bukan merupakan pelengkap. Kemudian laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah, ya, bukan pemisah, tetapi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya, kita akan membahas tentang aspek sosial. Nah, aspek sosial ini ada kesatuan, nanti ada kesatuan politik, kemudian ada juga kesatuan ekonomi, kemudian ada kesatuan sosial budaya, kemudian ada juga kesatuan pertahanan dan keamanan. Sebagai satu kesatuan politik, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan isi dan kekayaannya itu merupakan menjadi modal dan milik bersama. Kemudian bahwa terdiri dari berbagai suku, nah, bahasa daerah, kemudian keyakinan, itu kita tetap satu kesatuan bangsa tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Nah, kemudian bahwa dari secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan, ya, atau kita harus merasa sebangsa setanah air dan mempunyai tekad yang mencapai cita-cita bangsa. Kemudian satu filsafat ideologi negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Nah, kemudian
kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian bahwa seluruh kepulauan Nusantara juga merupakan kesatuan hukum, dalam artinya bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Kemudian yang selanjutnya bahwa Indonesia harus berdampingan ikut menciptakan perdamaian dunia ya, dengan ikut politik bebas aktif. Nah, selanjutnya adalah perwujudan ekonomi, bahwa modal milik bersama bangsa itu untuk merata untuk seluruh tanah air, dan kemudian perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang ke seluruh daerah. Kemudian ada juga yang terakhir itu ekonomi di Indonesia itu terkenal dengan asas kekeluargaan, jadi kita sama rata dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini bahwa kita harus menganggap masyarakat Indonesia itu adalah satu. Selain menganggap masyarakat Indonesia itu adalah satu, artinya kita masyarakat yang sama, yang rata, yang seimbang, seperti itu. Nah, selain itu dalam aspek sosial budaya ini kita juga menganggap bahwa budaya Indonesia itu pada hakikatnya adalah satu. Nah, jadi ini merupakan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang terakhir itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, bahwa ancaman terhadap satu daerah itu merupakan ancaman seluruh Indonesia. Berarti kita sama rata. Jadi selain ancaman itu dianggap oleh ancaman seluruh rakyat Indonesia atau seluruh daerah di Indonesia, yang kedua yaitu bahwa semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban terhadap bela negara. Dan seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa bela negara itu wajib oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya TNI dan Polri. Jadi kita merupakan unsur pendukung dari bela negara itu sendiri. Baik Ananda, sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan besok, dan akan kita lanjutkan pada materi besok yang akan datang. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.